Halo Midikers, kembali lagi di channel Movie Addict. Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul Seven Son yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang seorang anak ketujuh yang konon memiliki kekuatan istimewa di mana ia berguru pada salah seorang kesatria Falcon terhebat. Bersama gurunya, ia memiliki misi untuk menangkap ratu penyihir yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia. Mampukah ia menjalankan misi berbahaya itu? Berikut cerita lengkapnya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang kesatria bernama Gregory yang sedang mengurung seseorang di dalam sumur di sebuah bukit terpencil. 10 tahun berlalu tanpa sepengetahuan Gregory, makhluk itu justru semakin kuat setelah menerima energi dari bulan merah hingga saat ini makhluk tersebut berhasil menerobos kurungannya. Lonceng tanda bahaya berbunyi. Murid Gregory yaitu William melapor bahwa ada seorang anak sedang mengalami kondisi mengkhawatirkan, namun Gregory nampak tak peduli. Lalu seseorang yang tak dikenal tiba-tiba muncul dan mendesak Gregory untuk mendatangi anak itu, hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Setelah itu Gregory bergegas mendatangi si anak. Berbekal perlengkapan yang dibutuhkan, ia pun masuk ke dalam dan mendapati anak itu sedang kerasukan. Dengan serbuk perak, Gregory berhasil mengeluarkan makhluk itu dari tubuh si anak. Dia adalah Malkin, seorang penyihir jahat yang dikurung oleh Gregory selama 10 tahun. William dan Gregory bekerja sama untuk melumpuhkan Malkin dengan segala cara. Namun Malkin terlampau kuat hingga berhasil menangkap William. Di hadapan Gregory, Malkin pun membunuh William, satu-satunya murid Gregory. Gregory pun membakar Malkin hidup-hidup, namun tiba-tiba ia kembali menjelma sebagai naga dan berhasil meloloskan diri. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Thomas terlihat tengah berburu. Kate adalah adik dari Thomas yang sedang memanggilnya untuk memberi makan babi. Tiba-tiba Thomas gemetar dan mendapat penglihatan tentang Gregory dan seorang wanita yang tak ia kenal. Lalu ibu Thomas pun berusaha menenangkannya. Tak lama Gregory mendatangi rumah Thomas untuk mencari anak ketujuh untuk ia jadikan muridnya. Rupanya anak ketujuh di keluarga itu adalah Thomas. Thomas pun kaget karena beberapa saat sebelumnya Gregory ada dalam penglihatannya. Sang ibu merasa khawatir karena rumor yang beredar seluruh murid Gregory berakhir mati. Thomas memutuskan untuk ikut bersama Gregory dan si ibu memberikan Thomas sebuah liontin yang selalu dipakai oleh ibunya selama ini. Jauh dari sana terdapat sebuah kerajaan terbengkalai yang tengah dihampiri oleh Malkin. Ia disambut oleh pengikut setianya bernama Lizzie. Lizzie bercerita bahwa para kesatria membuatnya dan seluruh penyihir lainnya tak berdaya setelah kepergian Malkin. Dengan kekuatan sihirnya, Malkin pun mengembalikan kerajaan itu seperti sedia kala. Scene berganti memperlihatkan sebuah permukiman warga di mana Gregory dan Thomas mampir untuk membeli perbekalan. Tak lama Thomas melihat seorang penyihir wanita yang ada dalam penglihatannya sedang digiring oleh warga. Mengetahui fakta bahwa Thomas adalah murid Gregory, warga pun menyerahkan penyihir itu untuk dihukum. Namun bukannya menghukum, Thomas malah tertarik dengannya hingga akhirnya wanita itu berhasil kabur. Rupanya wanita itu bernama Alice, putri dari Lizzie. Hasil hubungannya dengan manusia. Dengan kata lain, Alice tidak murni berdarah penyihir. Malam ini Lizzie memanggil seluruh pengikutnya untuk bersatu dengannya kembali.
Saat ini Gregory dan Thomas sedang menuju kerajaan Malkin. Sepanjang jalan mereka bertemu makhluk bernama Ghast alias arwah. Gregory menjelaskan bahwa misinya adalah memburu makhluk-makhluk jahat, termasuk diantaranya adalah Malkin. Lalu tiba-tiba Thomas mendapat penglihatan tentang Malkin. Ia pun bercerita bahwa dirinya kerap kali mendapat penglihatan dari masa depan. Dia adalah Tusk, anak buah Gregory yang paling setia. Saat ini mereka sedang berada di rumah Gregory. Di sana Thomas melihat lukisan Ksatria Falcon, sebuah organisasi kesatria untuk menumpas kegelapan dan bertanggung jawab mewariskan ilmu pada anak ketujuh. Saat ini satu-satunya Ksatria Falcon yang tersisa hanyalah Gregory. Malam pun semakin larut. Thomas terbangun oleh suara aneh di luar kamarnya. Suara itu membawa Thomas ke dalam sebuah ruangan berisi baju zirah lengkap dengan tengkorak di dalamnya. Tak lama kostum itu tiba-tiba hidup dan menyerang Thomas. Thomas yang masih belum memiliki skill bertarung itu dengan mudah diserang oleh makhluk itu. Hingga tak lama Gregory pun datang dan langsung menghabisi makhluk itu. Setelah itu Gregory mulai mengajari Thomas menggunakan berbagai senjata. Gregory juga memberitahu benda-benda yang bisa melumpuhkan Malkin seperti garam, bubuk, tembaga, perak, dan semacamnya. Tak hanya itu, Gregory juga memperkenalkan anak buah Malkin pada Thomas yang kemungkinan besar akan bertarung dengannya saat menghadap Malkin. Dia adalah Radu, salah satu anak buah Malkin yang saat ini membawa beberapa prajurit terhebatnya untuk Malkin. Namun Malkin malah membunuh salah satunya tanpa alasan tepat di depan Lizzie dan Alice. Melihat itu Alice pun merasa bahwa Malkin akan sangat berbahaya jika sampai berkuasa. Namun Lizzie tak mempedulikannya dan meminta Alice untuk menjadi mata-mata dari Thomas. Singkat cerita, Gregory, Thomas, dan Tusk telah memulai perjalanan di mana malam itu Thomas terbangun dan tak sengaja melihat Alice tak jauh dari sana. Saat mereka bersentuhan muncul percikan biru yang menandakan bahwa si penyihir yaitu Alice telah jatuh cinta pada Thomas. Malam itu Alice mencoba menghasut Thomas agar membenci Gregory. Lalu tiba-tiba Alice pun menghilang. Keesokan harinya mereka didatangi beberapa prajurit menyampaikan pesan bahwa mereka diminta untuk datang ke kota Walid. Rupanya Gregory dipanggil ke sana untuk membunuh seorang monster yang sangat berbahaya. Monster itu bernama Urak, salah satu anak buah Malkin yang dahulu pernah membantai manusia. Gregory melemparkan bubuk perak yang membuat Urak kembali pada wujud aslinya. Mereka pun mulai bertarung dan disinilah kita bisa melihat bahwa kekuatan mereka berdua cukup imbang. Dengan sedikit bantuan dari Thomas, monster itu pun berhasil dimusnahkan dan kejadian itu disaksikan oleh Alice yang sedang memata-matai Thomas. Dia adalah Sarakin, salah satu pengikut setia Malkin yang menjelma sebagai macan tutul. Dia adalah Virahadra, si raja pedang yang juga telah tiba di sana bersama Strix yang juga salah satu anak buah terkuat dari Malkin. Melihat Gregory begitu kejam membunuh monster tadi, Thomas memilih tinggal dan ia pun menghabiskan malam bersama Alice. Lalu tiba-tiba Thomas mendapat penglihatan bahwa Gregory berhasil dikalahkan oleh Malkin. Ia pun memutuskan untuk kembali pada Gregory. Gregory berterus terang pada Thomas bahwa dahulu ia juga mencintai seorang penyihir yang tak lain adalah Malkin. Malkin berubah menjadi jahat karena tak terima Gregory hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Hingga pada akhirnya Gregory terpaksa harus mengurung Malkin di sebuah sumur. Gregory berpikir seandainya ia membunuh Malkin saat itu, maka Malkin dan anak buahnya tak akan bangkit kembali saat ini. Mereka pun bergegas menuju istana Malkin sebelum purnama bulan merah.
Di jalan mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk bawah tanah bernama Bogart. Saking kuatnya Bogart, Gregory bahkan hanya bisa bersembunyi dan tak mampu untuk melawan. Mereka pun melompat dari tebing untuk menghindar dari Bogart. Secara tak terduga, Bogart juga melompat dari tebing dan menyasar Thomas. Namun pada akhirnya, Thomas berhasil membunuh Bogart. Namun masalah tak berhenti di situ. Lizzie tiba-tiba datang dan menghunus Thomas dengan pedang. Tetapi kali ini Thomas berhasil selamat berkat liontin pemberian ibunya yang menurut Lizzie adalah milik Malkin. Menurut Gregory, liontin itu adalah jimat milik Malkin yang bisa menambah kekuatan Malkin berkali-kali lipat. Namun suatu hari liontin itu dicuri oleh seorang penyihir, dengan kata lain ibu Thomas adalah seorang penyihir. Setelah melepas batu itu, barulah Gregory berhasil mengurung Malkin. Saat ini Alice tengah melapor tentang urak pada Malkin. Malkin menghasut Alice untuk mengambil liontinnya dari Thomas dengan imbalan keselamatan nyawa Thomas. Get it back. Bersama para abdi setianya, Malkin pun pergi ke sebuah permukiman warga untuk membunuh kaum manusia yang selama ini telah memberantas kaum penyihir. Anak buah Malkin mulai menghancurkan seisi kota dan membunuh manusia yang mereka temui tanpa pandang bulu. Saat ini ibu Thomas sedang berada di sana. Tak tahan melihat tindakan para penyihir membunuh manusia, ibu Thomas yang juga seorang penyihir tak tinggal diam. Dalam sekali serang, ia berhasil membunuh salah satu anak buah Malkin, yaitu Strix. Lalu setelah itu dengan berani, ia pun berhadapan dengan Malkin. Dengan kekuatan Malkin saat ini, ibu Thomas pun berhasil dibunuh dengan mudah. Di tempat lain, Alice tengah menemui Thomas dan mengajaknya untuk pergi. Melihat kedatangan Alice, Gregory pun langsung berniat membunuhnya, namun tentu saja dihalau oleh Thomas. Saat Alice pergi, Thomas baru sadar bahwa liontin ibunya telah dicuri oleh Alice. Ia pun berusaha mengejar Alice. Tanpa Thomas tahu, rupanya ia telah dikepung oleh Radu dan anak buahnya. Melihat muridnya dalam bahaya, Gregory dan Tusk pun membantunya. Namun sayangnya Thomas dan Tusk berhasil dijatuhkan ke dalam jurang, sedangkan Gregory ditawan oleh Radu untuk dibawa ke hadapan Malkin hidup-hidup. Sadly, Gregory. Scene beralih memperlihatkan Thomas yang ternyata masih selamat. Ia mendapat penglihatan tentang kematian ibunya. Lalu di saat bersamaan arwah sang ibu datang untuk membangkitkan semangat Thomas. Ibunya berkata sebagai anak ketujuh dari seorang penyihir, Thomas sangat kuat untuk mengalahkan Malkin. Thomas pun mengambil tongkat Gregory yang tergeletak di sampingnya. Lalu Thomas pun kaget melihat Tusk yang ternyata juga berhasil selamat. Di tempat lain, Gregory digiring pada Malkin. Di bawah sinar bulan merah dan kekuatan jimat liontinnya, tak ada satupun yang bisa menghentikan Malkin saat ini. Sementara itu, Alice marah karena mendapat kabar kematian Thomas dari Radu. Saat Gregory mulai dirasuki oleh kegelapan Malkin, Alice pun secara mengejutkan merebut liontin itu dari leher Malkin. Malkin pun marah dan mengincar Alice untuk dibunuh, di mana Lizzie sang ibu dengan sekuat tenaga berusaha menyelamatkan putrinya dari cengkraman Malkin. Saat ini Thomas telah tiba di sana dan langsung mengancam Alice untuk mengembalikan liontin itu. Namun sayangnya tentara Radu tak sengaja melihat mereka berdua hingga mereka pun harus menghadapi puluhan tentara Radu. Lalu Thomas tak sengaja menemukan liontin itu. Tanpa basa-basi ia pun memakainya sehingga dengan kekuatan itu Thomas berhasil membunuh Sarakin. Tak tinggal diam, Radu dengan wujud monsternya juga mulai menyerang Gregory yang cukup membuat Gregory kewalahan.
Gregory yang cerdik berhasil menghasut Radu untuk bertarung dengan wujud aslinya. Meski sedikit kesulitan dengan kondisi lemahnya saat ini, namun Gregory masih cukup kuat untuk menghadapi Radu. Hingga pada akhirnya Radu pun berhasil dikalahkan. Tak jauh dari sana, Alice terlihat cukup kewalahan menghadapi Virahadra. Beruntung Thomas datang tepat waktu dan berhasil membunuhnya. Satu persatu anak buah Malkin telah dikalahkan. Kini giliran Lizzie yang saat ini telah berhasil dilumpuhkan oleh Malkin sendiri. Di hadapan Alice, Malkin pun membunuh Lizzie yang berusaha melindungi nyawa Alice dari Malkin. Kini tak ada satupun anak buah Malkin yang tersisa dan Malkin semakin lemah setelah liontin itu dirampas darinya. Gregory pun menyusul Malkin yang sedang mengurung diri di dalam istananya. Saat Gregory hendak membunuh, tiba-tiba Malkin menyerang Gregory. Beruntung Thomas datang tepat waktu dan ia pun berhasil membunuh Malkin. Untuk mengakhiri semuanya, Thomas membakar jasad Malkin hingga tak bersisa. Setelah kejadian itu, Gregory memberi Thomas sebuah tato yang menandakan bahwa saat ini ia telah menjadi bagian dari Ksatria Falcon. Sementara Alice melanjutkan kehidupannya sendiri dengan tetap berhubungan dengan Thomas. Thomas mengira bahwa ia akan mengembara sebagai prajurit Falcon untuk memberantas kegelapan. Namun nampaknya Thomas keliru karena Gregory lah yang akan mengembara dan ia meminta Thomas tinggal di rumahnya bersama Tusk untuk membasmi kegelapan di wilayah itu. Dan disinilah film pun berakhir. Dan itulah tadi alur cerita dari film Seven Son. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa saksikan terus video-video menarik dari Movie Addict. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.